Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Sudah lama kita tidak berjumpa disebabkan karena ada pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertatap muka lagi, kita bisa berdiskusi lagi, kita bisa bercanda gurau lagi baik di kelas ataupun di tahan. Sebelumnya Ibu ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, pada kesempatan tentang pengairan tanaman sayuran. Pengairan pada tanaman sayuran terutama itu yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama menentukan metode pemberian air. Menentukan metode ini dipengaruhi oleh waktu pemberian air. Kapan kita memberikan air pada tanaman dan waktunya berapa lama itu akan mempengaruhi pengairan tanaman sayuran. Yang kedua adalah teknik pemberian air. Bagaimana cara pemberian airnya? Tentu saja disesuaikan dengan kondisi lahan, disesuaikan dengan pola tanam, disesuaikan dengan jenis tanaman yang kita tanam. Kemudian yang kedua itu adalah mengontrol jumlah air yang diberikan. Jumlah air yang diberikan itu harus dikontrol, terutama dalam jumlah air yang diberikan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam arti direncanakan di sini disesuaikan dengan apa yang sudah kita rencanakan di lahan, menggunakan pola seperti apa, menanam jenis tanaman apa, masa produksinya berapa lama, sehingga jumlah air yang diberikan itu benar-benar sesuai dengan rencana yang kita susun. Kemudian lamanya pemberian air sesuai dengan kebutuhan. Di sini lamanya berapa? Tentu saja akan berhubungan dengan masa produksinya itu berapa. Sebelum kita lanjutkan, tujuan kita membahas tentang pemberian air tanaman atau mempelajari pemberian air pada tanaman sayuran itu setelah kita membahas ini, diharapkan kalian mampu melakukan pengairan tanaman sayuran sesuai dengan prosedur yang benar dan baik. Kita mulai saja, yaitu menentukan metode pemberian air. Di sini metode pemberian air akan dipengaruhi oleh yang pertama adalah waktu pemberian air, ditentukan berdasarkan ciri fisik tanaman. Sehingga nanti kalian harus lebih paham terhadap ciri-ciri fisik tanaman yang memerlukan air, ciri fisik tanaman yang kelebihan air, sehingga kita nanti memberikan airnya dengan metode yang tepat. Yang kedua adalah tanah dan kondisi iklim. Tanah itu kaitannya dengan ketersediaan air tanah untuk pertumbuhan tanaman. Seperti yang kalian ketahui, jenis air tanah itu bermacam-macam, tapi tidak semuanya bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Dan kondisi iklim di Indonesia, iklim tropis itu memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ini tentu saja akan mempengaruhi metode pemberian air, jumlah pemberian air, dan lamanya pemberian air pada tanaman. Seperti kita ketahui, tubuh tanaman itu tersusun atas 50-60% air, sehingga kebutuhan air itu mutlak untuk pertumbuhan tanaman. Dalam arti, dalam budidaya tanaman, ya kegiatan pemberian air itu harus dan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jumlah dan secara rutin. Di sini peran air itu sangat penting bagi pertumbuhan tanaman dan harus menjadi prioritas utama untuk proses pertumbuhan. Kalau kita sebagai prioritas utama, diharapkan kalau pemberian airnya benar, jumlahnya benar, sesuai dengan kebutuhannya, maka pertumbuhan dan produksi tanaman itu diharapkan akan lebih optimal sehingga nanti menghasilkan produksi yang cukup tinggi. Sebelum ini kita harus mengetahui fungsi air bagi tanaman. Yang pertama adalah bagian dari protoplasma. Jadi protoplasma di dalam jaringan tanaman itu adalah bagian besar adalah air. Biasanya membentuk 85-90% dari berat keseluruhan bagian hijau tanaman atau jaringan yang sedang tumbuh.
Kemudian regen atau bahan yang penting dalam proses fotosintesis. Seperti kalian ketahui, proses fotosintesis salah satu bahan utamanya adalah air. Dan dalam proses hidrolitik seperti perubahan pati menjadi gula itu juga memerlukan air untuk terjadi perubahan. Kemudian yang ketiga, pelarut garam, gas dan berbagai material yang berat ke dalam tanah melalui dinding sel dan jaringan silim serta menjamin kesinambungannya. 4. Sesuatu yang esensial untuk menjamin adanya turgiditas pertumbuhan sel, stabilitas bentuk daun, proses membuka dan menutupnya mulut daun, kelangsungan gerak struktur tanaman. Yang kelima, air sebagai pengontrol suhu dalam tanaman pada saat terik matahari. Air mengendalikan suhu tanaman dengan cara penguapan melalui stomata yang ada di permukaan. Sekarang pemberian air harus tepat waktu dan jumlah. Jumlah air dan waktu pemberian air ditentukan yang pertama adalah faktor internal atau faktor dalam. Di sini kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri fisik tanaman terhadap kelebihan dan kekurangan air. Ciri fisik kelebihan tanaman yang kelebihan air bagaimana dan ciri fisik tanaman yang kekurangan air seperti apa. Kemudian bagian kondisi lingkungan dalam menunjang kelangsungan hidup tanaman tersebut. Di sini kandungan air dalam tanah. Seperti tadi saya sebutkan, jenis air tanah itu bermacam-macam dan tidak semuanya bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua, kondisi iklim yang menentukan jumlah keberadaan air yang diperlukan tanaman. Jadi kondisi iklimnya tentu saja musim kemarau dengan musim penghujan, jumlah air di dalam tanah akan berbeda sehingga kebutuhan air untuk tanaman juga akan Sekarang ciri fisik tanaman. Tanaman cukup air mempunyai ciri-ciri pertumbuhan optimal, warna daun hijau segar atau mengkilap, daun batang nampak segar tidak lemas. Sedangkan tanaman yang kelebihan air itu akan menghambat pertumbuhan dan produksinya. Kenapa akan menghambat pertumbuhan dan produksinya? Karena di sini daerah perakarannya akan terganggu. Tanaman jenuh air atau tergenang, sehingga dengan tanaman yang tergenang, jumlah air yang banyak itu akan mengurangi kadar oksigen di dalam tanah. Kalau kadar oksigen di dalam tanah berkurang, maka akar tanaman tidak dapat bernapas. Kalau tidak dapat bernapas, berarti tidak bisa menyerap unsur hara atau menyerap air untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mikroorganisme menguntungkan terganggu aktivitasnya. Beberapa mikroorganisme akan terganggu kalau tanaman jenuh air atau tergenang. Ciri fisik tanaman yang ketiga itulah tanaman kekurangan air. Bagaimana ciri fisiknya? Yang pertama akan terjadi layu sementara. Gimana kondisi layu sementara ini? Layu sementara ini biasanya dicirikan dengan pagi hari itu tanaman segar, siang hari akan layu, sore menjelang malam akan segar lagi, dan itu akan terjadi terus-menerus seperti itu kalau tidak segera ditangani atau tidak segera diberikan air, maka layu sementara ini akan menjadi layu permanen. Di mana layu permanen adalah tanaman mengering mulai dari pucuk dan tepi daun, kemudian mengering keseluruhannya. Dalam arti sistem perakarannya sudah rusak. Kalaupun kita berikan air lagi, itu tidak akan membantu. Di sini ciri kekurangan airnya akan pertumbuhan yang menurun karena tadi perakarannya sudah rusak, kemudian daun yang kecil dan tidak berwarna semestinya tanaman menjadi Contoh pemberian air atau penggenangan yang berlebihan pada tanaman. Jadi contohnya akan merangsang pertumbuhan memanjang tanaman. Jadi kalau airnya berlebih, pertumbuhan itu akan cepat tumbuh ke atas atau memanjang tetapi tidak kokoh. Sehingga bila ada angin itu akan mudah roboh. Kemudian mengakibatkan tanaman kurang dapat mengambil unsur hara yang dibutuhkan. Karena tadi oksigen kurang, akar tidak bernapas, sehingga akar tidak bisa mengambil atau menyerap unsur hara. Atau pada waktu pemupukan dan terlalu banyak air, ada kemungkinan pupuk yang larut dalam air itu terbuang. Jadi banyak pupuk atau unsur hara yang tercuci oleh
air. Penggenangan yang terlalu dalam dan lama dapat merubah sifat-sifat dari tanah, antara lain kandungan O2 yang sedikit hingga akar tidak bisa bernapas, kandungan CO2 yang berlebihan. Gas CO2 ini sangat beracun untuk tanaman. Terjadi akumulasi H2S atau sulfur hidrogen. Ini akan meracuni tanaman. Kekurangan air pada tanaman padi. Kalau yang ini nanti tolong baca saja. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke metode pemberian air, kita lihat dulu distribusi vertikal air tanah. Di sini ada 4 zona atau ada 4 bagian, ada air dangkal, air gravitasi, air kapiler atau muka air tanah, dan air tanah. Air dangkal itu masuk pada zona dangkal atau masuk juga pada zona tidak jenuh. Air gravitasi itu masuk pada zona antara dan masuk zona tidak jenuh. Air kapiler masuk pada zona kapiler dan masuk pada zona jenuh. Air tanah itu masuk zona jenuh. Sini zona tidak jenuh dalam arti air masih bisa bergerak ke bawah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tapi kalau pada zona jenuh, air itu sudah tidak bisa turun ke bawah lagi mengikuti gaya gravitasi. Sekarang berdasarkan ciri fisik tanah. Sekarang kita lihat ada 3 jenis air tanah, yaitu air higroskopis, air kapiler, dan air gravitasi. Dari ketiga ini, mana yang bisa dimanfaatkan atau diserap oleh tanaman? Kalau kita lihat air higroskopis, ini kalau yang warna coklat ini adalah partikel-partikel tanah, sedangkan yang warna biru ini adalah air. Kalau kita lihat pada water higroskopis atau air higroskopis, partikel tanah ini dilapisi oleh air yang sangat-sangat tipis sehingga akan sulit sekali untuk terlepas. Kalau air ini sulit terlepas, maka tidak bisa diserap oleh perakaran tanaman. Sebaliknya pada air gravitasi, di sini air terlalu banyak sehingga tidak sempat untuk diikat oleh partikel tanah. Air akan terus bergerak ke bawah mengikuti gaya gravitasi, dan ini air akan sulit untuk diserap oleh akar. Tetapi pada air kapiler, di sini kita lihat lapisan airnya di partikel tanah itu lebih tebal, sehingga lapisan ini akan mudah terlepas dan bisa diserap oleh perakaran tanaman. Jadi dari ketiga jenis ini, yang bisa digunakan oleh tanaman atau yang dimanfaatkan oleh tanaman adalah jenis air tanah, air kapiler. Kita lihat ininya ketersediaan air tanah, air gravitasi tadi sudah dijelaskan, menempati sebagian besar dari pori-pori tanah, namun akan bergerak ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi. Mencapai maksimum terjadi pada saat tanah jenuh. Kapasitas lapang itu seperti apa? Kondisi di mana kemampuan tanah untuk menahan air setelah tidak lagi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau kita memberikan air terus-menerus, itu lama-kelamaan air ini tidak akan turun lagi ke bawah. Itu yang dinamakan dengan kapasitas lapang. Kemudian air kapiler dan air higroskopis. Kapiler. Air kapiler terbentuk karena adanya tegangan permukaan di dalam pori-pori tanah. Maksimum derajat air gravitasi hilang. Sumber air yang dapat digunakan oleh tanaman tadi sudah dijelaskan. Air higroskopis ini harus nanti sangat tipis sehingga suhu kondisi air dalam tanah pada saat tanaman menjadi layu permanen karena tanaman tidak mampu lagi menarik air dari berdasarkan fisik tanah. Kalau kita mau mengukur tegangan air di dalam tanah, itu alat yang digunakan adalah tensiometer dengan satuannya adalah sentibar. Ini gambarnya, gambar tensiometer. Dan kalau kita lihat hasil pembacaan skala menunjukkan kadar air dalam kondisi sebagai berikut. 0 sampai 10 itu air sangat banyak di dalam tanah sehingga udara tidak cukup udara atau udaranya sangat sedikit sehingga perkembangan akar terganggu. Seperti tadi, kalau kelebihan air, oksigen akan berkurang, perakaran akan terganggu.
10-25 cm kondisi ideal untuk tanaman. Jadi kalau kalian mengukur dengan tensiometer dengan hasil 10-25, itu berarti kondisi yang paling ideal untuk tanaman. 25-35 cm harus diperhatikan, terutama pada tanah pasir, segera mulai diairi. 35-40 cm harus diperhatikan untuk tanah berat. Sedangkan kalau lebih dari 40 cm, tanaman akan layu. Artinya benar-benar sudah kekurangan air. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman yang pertama adalah iklim. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Tentunya kebutuhan air di musim penghujan dan musim kemarau berbeda. Kalau musim penghujan, ketersediaan air tanah itu cukup melimpah sehingga kebutuhan airnya lebih sedikit dibanding dengan di musim kemarau yang kondisi air tanahnya akan lebih berkurang atau lebih sedikit. Yang kedua, jenis tanaman. Semua jenis tanaman akan membutuhkan air yang berbeda-beda. Ada baik dilihat dari morfologi, dilihat dari fase pertumbuhan, dan dilihat dari jenis tanamannya tersebut. Kemudian fase pertumbuhan tanaman. Di sini setiap fase akan membutuhkan air yang berbeda. Contoh fase 1 bulan, fase 2 bulan, fase 3 bulan itu akan berbeda kebutuhan airnya. Semakin besar tanaman, biasanya kebutuhan air akan semakin. Sekarang perhitungan kebutuhan air untuk tanaman. Penentuan kebutuhan air dengan pertimbangan evaporasi dan transpirasi. Ini sudah dijelaskan di kelas 10, apa itu evaporasi dan apa itu transpirasi. Kedua, frekuensi pengairan dianalisis berdasarkan kebutuhan dan evapotranspirasinya. Jadi berapa kali kita mengairi tanaman itu dipengaruhi oleh evapotranspirasi. Sini kita lihat evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi sangat dipengaruhi oleh radiasi matahari, suhu, kelembaban udara, dan angin. Misalnya seperti ini, radiasi matahari, suhu, dan kelembaban udara yang tinggi, dan angin yang kencang itu akan meningkatkan evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Sebaliknya, kalau radiasi matahari, suhu dan kelembaban udaranya rendah, dan anginnya tidak kencang, maka proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi juga akan lebih rendah. Kalau evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi tinggi, maka kebutuhan tanaman akan air itu akan lebih banyak. Sebaliknya, kalau evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi rendah, maka kebutuhan air akan lebih teknik pemberian air berdasarkan kondisi lahan dan tanaman. Pengertiannya dulu. Pengairan itu adalah pemberian atau untuk memenuhi kebutuhan air dan membuang air yang berlebihan. Artinya, pengairan ini tidak melulu kita memberikan air, tetapi juga harus membuang air yang berlebihan di dalam lahan. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk meyakinkan bahwa tanaman mendapatkan jumlah air yang cukup memadai pada zona perakarannya, sehingga dapat memberikan produksi yang optimal. Jadi kita memastikan bahwa kebutuhan air untuk tanaman itu benar-benar tercukupi. Kemudian teknik pemberian air berdasarkan kondisi lahan dan tanaman. Di sini ada efek tambahan positif dari pemberian air. Yang pertama, air yang bersama nutrisi dapat menyuburkan tanaman. Contoh misalkan air sungai itu adalah air yang nutrisinya cukup banyak. Kemudian air dapat mengatur suhu, terutama suhu mikro tanaman. 3, memperbesar penyediaan air. Dan 4, mencuci garam-garam yang bersifat racun bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian tanaman sayuran yang ditanam di sini selain jumlah air yang cukup, juga harus diperhatikan kualitas airnya, yaitu air yang digunakan harus air bersih yang bebas dari organisme patogen. Kata air bersih di sini kita harus membedakan dengan air bersih untuk manusia. Kalau air bersih untuk tanaman, itu yang terpenting tidak mengandung organisme patogen atau penyebab penyakit dengan pH netral, yaitu kisaran 6,5 sampai 7. Sekarang teknik pemberian air di sini berdasarkan jumlah air, kondisi lahan, kebutuhan bagi tanaman, serta teknologi, maka cara pemberian air dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Secara gravitasi,
secara bawah permukaan, secara siraman, secara tetesan. Kita akan bahas satu persatu. Secara gravitasi, kalau kita lihat gambar di sini saluran irigasi atau saluran drainase, air ini akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, jadi mengikuti gaya gravitasi. Kemudian gambar yang kedua, di sini kita contoh adalah gaya gravitasi yang kita buat dengan botol air mineral. Jadi kita tancapkan ke tanah, kemudian air akan turun sendiri ke bawah. Yang kedua adalah secara bawah permukaan. Artinya apa? Di sini air langsung diberikan ke daerah perakaran tanaman. Di bawah permukaan itu kita contoh misalnya dalam hal ini adalah bedingan, kemudian saluran drainase ini digenangi air, sehingga nanti air akan bisa meresap ke bedingan-bedingan ke daerah perakaran tanaman. Ini yang dinamakan bawah permukaan. Kemudian yang ketiga secara siraman. Sini disiram menggunakan alat baik gembor, gayung, atau hand sprayer, atau sprayer, atau menggunakan sprinkler. Jadi di sini akan disiramkan. Dari ketiga cara pemberian air ini, semuanya adalah membutuhkan air yang cukup banyak. Sehingga kelemahan dari tiga sistem ini adalah ketersediaan air yang harus banyak. Beda dengan dan kalau kita lihat hasil pembacaan skala menunjukkan kadar air dalam kondisi sebagai berikut. 0 sampai 10 itu air sangat banyak di dalam tanah, sehingga udara tidak cukup udara atau udaranya sangat sedikit, sehingga perkembangan akar terganggu. Seperti tadi, kalau kelebihan air, oksigen akan berkurang, perakaran akan terganggu. 10 sampai 25 cm kondisi ideal untuk tanaman. Jadi kalau kalian mengukur dengan tensiometer dengan hasil 10 sampai 25, itu berarti kondisi yang pas. Sekarang pemberian air tanaman dalam pot, ini biasanya dalam sistem hidroponik. Dan cara hidroponik merupakan penggunaan air yang sangat efektif dan efisien. Prinsip pemberian airnya pada ini adalah memberikan air sesuai dengan kebutuhan tanaman berdasarkan fase pertumbuhannya. Dan cara pemberian air dilakukan dengan penyiraman maupun tetesan. Jadi kalau secara sistem hidroponik ini biasanya airnya sangat efisien. Ya, jadi diberikan benar-benar pada fase-fase pertumbuhannya. Ya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberian air bagi tanaman yaitu faktor internal atau faktor tanamannya itu sendiri. Jenis tanaman. Semua jenis tanaman akan membutuhkan air yang berbeda. Cara budidaya tanaman, caranya seperti apa? Menggunakan pola bagaimana, jenis tanamannya apa, jarak tanamnya seberapa, itu akan mempengaruhi pemberian air. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah tanah dan iklim. Jenis tanah ini jelas, terutama pada jenis air tanahnya akan mempengaruhi sekali. Kedua adalah topografi atau kemiringan. Semakin miring lahan, itu biasanya kebutuhan airnya akan semakin banyak. Iklim, musim penghujan, kebutuhan air lebih sedikit, sedangkan musim kemarau, kebutuhan air akan lebih. Itu saja pembahasan tentang pemberian air pada tanaman sayuran. Sampai jumpa kembali. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kelas, bisa bertemu lagi dengan model tatap muka, sehingga kita bisa berdiskusi, kita bisa bercanda gurau, kita bisa berkegiatan di lahan. Sampai di sini saja, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan semangat terus untuk menimba ilmu.